Selamat pagi semua. Hari ini seperti judulnya, aku akan bahas new foundation dari Something. Ini sebenarnya launch mungkin sudah about a week or 2 weeks ago gitu. Namanya foundationnya itu Badass Breathable Full Coverage 12 Hour Serum Foundation. Jadi sebenarnya ini hybrid antara skincare karena dia mengandung serum sama foundation. Jadi kayak ada coveragenya untuk foundation gitu. So it should be good enough for skin. For our skin itu nggak cuman make up-y gitu kan. Jadi dia ada unsur-unsur skincare-nya, which is good. Is excellent kalau aku pikir ya, karena kan kebanyakan makeup itu ya cuman nutup gitu aja kan, nggak ada skincare-nya, benefits-nya gitu, nggak ada. So yang aku punya ini warnanya Bijux, seperti cushion-cushionku sebelumnya yang copy paste sama bukan Badass namanya, Human Breathable Cushion itu namanya. So kayak gini, di atasnya ini ada warnanya. Kelihatan ya, W01 Bijux. Terus ini di pinggirannya ini kayak ada sesuatu yang timbul gitu, tulisannya hashtag your only limit. Terus depannya kayak gini, pinggirannya something gitu. Entah kenapa aku suka something gitu, karena dia tuh warnanya kayak eye catching gitu loh. Kayak ini kan kayak neon yellow neon gitu kan. Terus di belakangnya ini ada ingredients-nya. Oke, terus dia ada keterangannya non tested on animal, which is good. Terus dia sudah BPOM, of course, something ya. Oke, sekarang kita buka aja. Kemasannya tuh harus bukanya dari sini gitu. Ini untuk mempersingkat waktu sudah aku ini sih kayak buka shieldnya gitu ya. Terus yang aku suka ini packagingnya ini pump, which is kinda really okay, karena aku suka dia hygienic banget. Kalau pump kan kita nggak harus apa ya, kadang ada foundation yang mungkin yang kayak apa ya, kayak di ini ya, tapi ya jarang banget sih. Sekarang foundation sudah kebanyakan pump gini atau yang squishy tube gitu. Terus anyway, kemasannya kayak gini. Ini semua plastik. Ini 30 ml. Di sini ada warnanya lagi, warna Bijux ya, W01. Terus ini kalau kalian perhatiin di sininya ini ada kayak expirednya gitu, yang timbul gitu. Nah ini kelihatan ya, ada expirednya itu 2024 gitu, bulan 11 tahun 2024 gitu, which is it's another 3 years from now. Jadi masih lama banget lah. 30 menit aku rasa akan habis dalam waktu setahun gitu kan, mungkin nggak setahun juga, 5 bulan atau 4 bulan mungkin kalau kita pakai setiap hari kan. Oke, dia ada tulisannya breathable technology, of course sesuai judulnya. Lalu dia ada dermatology tested, ini di sini ya. Nah ini di sini. Terus kayaknya huruf S-nya ini kayak transparan menuju warna dalamnya. Yang aku punya ini kan Bijux, jadi dia agak terang gitu ya. Oke, kita coba aja. Ini ngedove gitu tutupnya. Dilepas aja, warnanya neon, so beautiful and so unique ya. Terus oke, kita akan coba aja sekarang. Perlu diingat, aku sudah pakai base karena basic kulitku itu normal to dry, jadi aku biasanya selalu pakai base yang ada oilnya. Jadi hari ini aku sudah pakai Bio Beauty Lab itu, aku pakai sama serum-serumku yang lain, jadi kayak di koktail gitu. Dan kebetulan aku hari ini dan harus sih, aku sudah pakai UV protection yang punya UV defendernya L'Oreal itu. So this is the clean canvas and I already clean my face. Jadi hari ini aku akan pakai 2 metode. Yang satu ini pakai sponge, yang satu ini akan pakai brush. So we can see the difference ya.
Ini pertama, ini aku ambil cuman segini aja sih, cuma dikit banget gitu. Ini akan pakai spons dulu yang sebelah sini ya. Untuk masalah blendable-nya mungkin aku lebih suka yang cushion. Kenapa? Karena cushion itu kan memang sudah dari spons terus dikasih ini ya, jadi kayak lebih praktis gitu loh. Dan ini kan foundation, jadi pasti akan lebih susah gitu loh. Tapi ya it's not a problem karena kita kan bisa ngeratain juga gitu. Jadi seperti ini. Dia seperti ini warnanya, ini satu layer aja. Ini lebih full coverage daripada yang punyanya cushionnya ya, kalau aku rasa sih. Karena kalau yang cushionnya, kalau kalian lihat videoku sebelumnya itu kayak di sini lebih merah-merah gitu untuk first layernya gitu. Dan ini sudah enggak, jadi aku rasa aku first layer aja udah cukup. Dibandingin ini sama ini kan masih merah-merah banget ya, sekitar spider veins-nya tuh masih kelihatan banget gitu. So that is that. Sekarang kita akan coba pakai brush, oke? Another seumprit seumprit gitu kan. I don't get usually to use a full coverage foundation gitu. Apalagi emang sebenarnya gue bukan anak foundation banget gitu loh. Karena entah kenapa aku nggak suka yang terlalu berat dan terlalu cover gitu. Jadi kayak kurang alami maybe. Jadi ini aku akan pakai yang sebelah sini, akan pakai brush ya. Ini aku pakai punyanya apa ini ya? Eco Tools yang foundation brush kayak gini. Ini flat foundation brush gitu aja sih, simple. Kalau pakai brush ini aku biasanya sih akan lebih ini ya, ekspektasiku dia akan lebih ngover gitu kalau pakai brush, karena dia nggak menyerap produk gitu ya. Cuman we'll see about that. Aku rasa satu layer ini udah cukup banget untuk mengcover mukaku, baik dari spons maupun dari ini ya. Kalau aku bilang sih udah cukup banget gitu. Seperti yang kalian lihat, yang di daerah sini itu akan kayak lebih tercover gitu in real life gitu. Terus kalau yang ini, ya ini kalian masih bisa lihat pori-pori gitu kan. Di sini daerah sini tuh masih ada kelihatan pori-pori. Kalau ini kan bener-bener smooth like butter gitu kan, lagunya kayak lagunya BTS gitu. Ini kayak gini. So what I feel setelah aku apply foundation ini, yang aku rasain itu bener-bener kayak nggak berat gitu loh. Jadi kayak good coverage but minimum heavy feeling gitu, sangat minim kalau aku rasa, karena kayak nggak kerasa pakai apa-apa gitu, kayak cuman pakai tinted moisturizer gitu loh. Kalian bisa ngerasain kan yang aku bilang ini. Jadi bener-bener dia tuh nggak heavy sama sekali. Terus aku merasa memang bener dia kayak ada masih kerasa breathable foundation, jadi bener-bener jadi nggak berat gitu. So aku harap kalian mengerti bahasanya gitu ya. Jadi bukan yang semacam make up-y bener-bener yang dari jauh jeder gitu, wow orang ini pakai foundation banget gitu, enggak. Tapi ini memang lebih cover daripada si cushionnya kalau aku bilang sih, dari first layer ya. Karena kalau first layer cushion itu kayak
masih kita harus ekstra untuk cover yang masa sini itu kayak lebih harus ekstra gitu. Jadi kalau misalnya dia ada 3 steps gitu ya, ini kayak yang benar-benar light coverage, terus dia medium, terus ini high coverage. Cushion itu kayak ada di sini gitu, di medium ya, sorry, di light tapi di atas daerah-daerah sini gitu. Jadi dia nggak medium banget. Terus kalau yang foundation ini dia di medium pas pertama kali apply gitu. Ini first layer, aku akan tambah mungkin daerah sini aja yang merah-merah gitu. Di daerah-daerah yang penting aja sis, kita. Bener-bener adil ya. Jadi yang sini bener-bener pakai brush, terus yang sini bener-bener pakai spons. Oke, ini first layer dan aku rasa udah cukup untuk hari-hari biasa gitu. Hari ini ya kebetulan aku kerja. So, sekarang jam 7:10. I'll be back within, I don't know, within this night gitu. Nggak tahu berapa jam setelah ini aku akan check in. Let's check in. Setelah itu, I will give you my final thought about this foundation. So, see you guys. Bye. Oh iya, aku akan tes juga dia transfer nggak ke masker, of course, karena kan ini masih zaman pandemi, jadi aku akan tes juga apa dia transfer ke masker apa enggak, seberapa banyak gitu ya transfer di masker, misalnya dia transfer. Terus overall this is very good foundation for my first impression gitu, karena dia nggak heavy, terus kalau dipegang gini dia nggak lengket gitu, karena mungkin dia lebih mengarah ke matte foundation ya, cuman nggak matte yang dead matte seperti cushionnya yang Human itu enggak. Sorry, maksudku itu sama kayak Human. Jadi Human itu kan dia juga nggak yang dead matte gitu kan, jadi dia dari pertama kali apply itu nggak dead matte gitu, jadi masih ada pantulannya, tapi nggak sepantul si copy paste. Nah ini tuh kayak ada memberikan efek yang sama, cuman dia dalam bentuk foundation yang lebih liquid gitu, yang bentuknya tuh kayak pump gini, seperti ini. So that's what I think. Tapi ini memang lebih cover daripada cushionnya. So oke, aku cuma mau nambahin notes itu aja. Oke. Hai guys, ini sekarang sudah jam 1, berarti sudah 6 jam dari pertama kali aku apply. Overall sekarang memang sudah kelihatan ada kayak minyak-minyak dari natural oil skin ya. Jadi walaupun kulitku kering, tapi kan dia tetap ada memproduce sedikit minyak gitu kan. Nah ini kalau yang untuk, tapi dia nggak heavy juga sih. Kalau untuk blush on dia masih ada, highlight juga masih ada. Terus untuk yang di smile lines ini dia memang fading gitu aja sih, tapi nggak kayak yang nge-crack gitu, nggak parah, cuman dia fade aja. Tapi memang wajar ya untuk pemakaian 6 jam gitu kan, wajar. Terus di bagian ini bawah mata, di bagian bawah matanya juga ya memang fading sih, jadi bukan yang dia kelihatan separate gitu banget, enggak. Karena tadi sih aku memang nggak pakai concealer, jadi aku pengen nyoba mungkin nggak sih kalau foundation ini bisa dipakai sebagai under eye gitu juga, jadi sekali satu produk untuk semua gitu. Nah ini kelihatannya sih bisa sih, cuman memang bukan yang untuk coveragenya tuh kayak kurang gitu kalau untuk di bawah mata gitu. Overall untuk 6 hours this is okay, this is a good foundation. So yeah, I'll be right back in another check-in. See you. Hai guys, selamat malam. Ini sudah last check-in, sekarang itu sudah jam 9 tepat. Jadi sekitar
sudah sekitar 13 jam lebih ya, 14 jam berarti. Tadi aku pakai pertama kali itu jam 7, terus aku berangkat kerja. Tadi ada check in-nya sekali ya pas aku istirahat siang gitu. Dan ini sekarang sudah jam 9 malam, so this is the last check in. Foundation ini sudah bertahan 14 jam di muka aku. Yang aku benar-benar suka dari foundation ini itu pertama, dia seperti yang aku tadi check in jam siang-siang itu ya, itu dia fade beautifully. Jadi kayak dia tuh ada foundation yang ini kan aku sudah punya fine lines nih di sini. Itu kayak kalau misalnya dia medium atau full coverage itu dia bisa separate gitu. Jadi dia jeglong gitu kalau kalian tahu gitu. Jadi dia kayak separate gitu. Jadi antara ini sama ini ada foundationnya, terus dia di garis fine lines-nya tuh nggak ada. Jadi kayak aneh gitu, bener-bener kayak jelek gitu ya kalau aku bilang. Nah, kalau yang ini tuh enggak. Jadi ini bener-bener dia itu memang throughout times itu memang dia fade, berkurang gitu. Cuman dia bisa rata gitu. Jadi nggak kelihatan emphasize fine lines banget. Jadi dia bukan tipe yang crack, tapi memudar, if you know what I mean. I hope you understand what I mean gitu. Terus yang aku suka dari foundation ini itu shades-nya ada banyak, 12 warna. So you can't go wrong with this foundation, I believe. So apalagi kemarin kan ada tambahannya, jadi ada 4 new color kan dari Something ya, yang pas dia pertama kali launch dari serinya Cushion-nya dia yang copy paste itu. Jadi sekarang dia ke foundationnya langsung launch 12 warna, which is really good. This is what I appreciate the most from Something. Mereka sangat memperhitungkan bahwa Indonesia ini memang banyak skin tone gitu. Jadi mereka sangat memperhatikan itu dan aku sangat apresiasi banget sama Something. Terus yang aku suka, ini foundationnya kan namanya Badass Breathable Full Coverage 12-hour Serum Foundation. So karena ini sudah 14 jam dan ini judulnya cuma 12 hours Serum Foundation, so with this result yang masih stay on, kalau aku rasa nih si bawah mata ini sudah memang kelihatan ya, kayak bukan cekung ya, kayak dia benar-benar di bawah matanya ini sudah fade gitu kan. Ini kayak kantong mataku sudah kelihatan banget gitu. Cuma di daerah pipi seperti Cushion yang kemarin aku review itu juga dia masih ada gitu. Nah ini yang aku suka dari punyanya Something. Jadi dia area yang lebar itu kayak masih ada. Cuman yang di daerah-daerah yang ada lekukannya seperti daerah-daerah sini itu memang agak fade. Mungkin karena kena masker juga ya. Tapi pipi kan juga kena masker ya. I don't know how to explain, but it happened to me. Terus di daerah jidat ini ya seperti yang kemarin juga ya, mungkin aku nggak tahu ya kenapa muka aku tuh bereaksi bagian luarnya doang begitu, bagian tengahnya oke. Jadi kayak ya ini bagian luarnya ini sudah agak fade kan, kalau kalian perhatiin ini bagian sini ya terutama, mungkin karena dia kena keringet gitu kali ya. Padahal aku kerja kantoran kan ya keringet ya normal lah, tapi that is what it is. Oh ya, yang aku suka ini kan namanya Serum Foundation. Jadi yang aku tadi lihat di IG-nya Something itu salah 3 ingredients yang aku lihat dari promotional mereka itu ada glycerin, terus ada panthenol, terus ada vitamin E. Kalau kalian understand, glycerin itu untuk mengenyalkan kulit gitu, kandungan yang bagus untuk mengenyalkan kulit, meningkatkan kekenyalan kulit. Kalau yang panthenol, dia itu bisa protect skin from iritasi gitu. Kalau kalian mungkin sensitif, kulit kalian sensitif, ini juga bagus bisa, karena ini mengandung panthenol itu tadi. Dan dia ada vitamin E. Vitamin E kita tahu lah ya manfaatnya untuk kulit. Kan mungkin sebagian dari kita ada yang mengkonsumsi vitamin E
setiap hari kan, itu juga bagus karena dia antioksidannya tinggi kan. Nah itu yang aku suka karena dia yaitu serum foundation. Basically aku tuh suka skincare more than makeup. So tapi ya kadang kan kita butuh foundation juga gitu, dan aku really appreciate something yang dia brought up foundation tapi mengandung skincare. Jadi untuk skincare junkies kayak aku itu bener-bener happy with it gitu. Terus dia bener-bener lightweight as I told you before. Terus dia oxidize-nya itu nggak parah. Jadi dari pertama tadi aku pakai, kalau tadi kalian ingat pagi-pagi itu aku pakai Bijouks, dan ini warnanya masih sama gitu sama leher kan. Setelah 14 jam pemakaian guys, please. Dan ini masih warnanya tuh masih on gitu loh. Terus dia finishnya itu nggak, dia finishnya matte tapi bukan yang dead matte, jadi kayak masih ada leave a beautiful satin finish on the skin seperti itu. Terus dia karena aku basically memang suka makeup yang sehari-hari nggak seberapa berdempul, tapi dari pertama kali apply itu memang bener-bener medium to high. Jadi lebih high coverage daripada cushionnya yang baru, yang Human Breathable Cushion itu, tapi nggak se high coverage sampai dia menimbulkan efek dempul gitu. Kalau kalian nanti suatu hari coba foundation ini. Dan yang aku suka, yang I really appreciate itu packagingnya dia itu pump guys. Seperti yang kalian tahu kalau pump itu lebih steril, lebih higienik. Jadi kan kita nggak ambil cuil-cuil congkel-congkel gitu, tangan kita kan kadang lupa bersihin kan. Nah itu juga. Terus packagingnya warnanya lucu. Tadi yang seperti aku gitu kan mungkin sekarang lebih prefer untuk classic, beautiful, but and then you have something worth jeder badass, you know. Terus aku kayaknya nggak punya cons sebenarnya untuk foundation ini, except that because my skin is dry skin, jadi kalian harus bener-bener perhatiin untuk base kalian sebelum kalian pouring this foundation on your skin. Karena kalau aku bisa saran ya, untuk kulit kering seperti aku, kalian harus pakai dasar yang lembab. Jadi kayak misalkan kalau aku tadi kan aku sudah cerita, aku untuk base-nya aku pakai serum, terus aku pakai face oil yang Bio Beauty Lab itu yang luxurious itu, terus aku pakai sunblock. Setelah kering berapa saat baru aku pakai foundation ini. Gitu aja sih guys. Sebenarnya bukan masalah cons juga ya, itu hanya masalah kebiasaan yang bisa kita biasakan. Karena kan juga nggak mungkin juga ya, nggak tahu ya, kalau aku sih nggak mungkin pakai make up tapi nggak ada dasar skincare-nya tuh, kayaknya torturing your skin gitu nggak sih gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang punya kulit berminyak, mungkin sudah punya basic untuk lembab gitu. Mungkin teman-teman yang berminyak boleh komen di bawah loh. Gimana kalian pakai dasarnya untuk foundation ini. Lihat kan, tadi juga bisa di-apply dengan dua macam cara. Sebelah sini tadi pakai brush, sebelah sini tadi pakai sponge, dan hasilnya sama-sama flawless, sama-sama bagus, sama-sama indah gitu. Oke guys, sekian untuk hari ini. Sekarang ini sudah malam. It's time for me for cleaning myself and rub off all of this from my face. So see you guys on my next video. Take care and stay healthy. Bye.